Chelsea habisi AC Milan dengan skor 4-1. Palace juara Community Shield. Barcelona raih Joan Gamper Trophy. Here we go, AC Milan rekrut Connie De Winter. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga pembukaan divisi di Stadion McTree Park berakhir untuk kemenangan tipis tuan rumah PSV Wolle 1-0. Gol tunggal dicetak Tis Osting di menit ke-8 usai memanfaatkan umpan Dylan Mbayo. Twente mencoba membalas di babak kedua, namun pertahanan Wolle tetap rapat. Mads Hilgers absen dari skuad Eliano Reinders masuk di menit ke-68 menggantikan Mbayo dan ikut membantu tim mempertahankan keunggulan. Hingga peluit akhir, skor bertahan 1-0 untuk Wolle. Kemenangan ini jadi modal manis bagi Wolle di awal musim, sementara Twente harus segera berbenah. Laga pramusim Al Nassr versus Almeria berlangsung di Stadion UD Almeria. Almeria berhasil unggul cepat di menit ke-6 lewat gol yang dicetak Sergio Arriba. Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan di menit ke-17 lewat sepakan kaki kanan usai menerima umpan dari sisi kiri. Menit ke-38, Al Nassr berbalik unggul 2-1 lewat penalti Ronaldo setelah dilanggar kiper Andreas Eduardo Fernandes. 4 menit berselang, Ardi Mbarba memanfaatkan blunder kiper Nawaf Al-Aqidi untuk mencetak gol jarak jauh. Almeria kembali unggul di menit ke-61. Umpan tarik diselesaikan Mbarba dengan sepakan ke sudut atas gawang, skor 2-3. Kekalahan ini menutup pramusim Al Nassr. Laga Borussia Dortmund versus Juventus berlangsung di Signal Iduna Park. Di menit ke-16, Juventus unggul lebih dulu lewat Andrea Cambiaso yang menuntaskan umpan silang Pierre Kalulu. Selepas jeda, Juve menggandakan keunggulan di menit ke-53. Cambiaso kembali mencatatkan namanya di papan skor usai menyambar umpan Kenan Yildiz. Dortmund baru bisa membalas di menit ke-89 melalui Maximilian Bayer yang memanfaatkan assist Julian Brandt. Skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Kemenangan ini jadi yang pertama untuk Bianconeri di pramusim. Laga uji coba pramusim Napoli versus Sorrento berlangsung di Stadio Teofilo Patini. Di menit ke-12, Lorenzo Luca membuka keunggulan Partenope memanfaatkan umpan silang dari kiri. Napoli menggandakan skor di menit ke-21. Scott McTominay melepas tembakan keras yang bersarang di pojok gawang. Babak kedua, Napoli terus mendominasi. Luis Hassa mencetak gol di awal paruh kedua lewat sepakan kaki kanan. Menjelang laga usai, giliran Romelu Lukaku yang mencatatkan namanya di papan skor, memastikan kemenangan telak 4-0 untuk Napoli. Napoli tinggal menyisakan satu laga pemanasan melawan Olympiakos. Laga Chelsea versus AC Milan berlangsung di Stamford Bridge. Di menit ke-5, Chelsea unggul lebih dulu setelah Andre Koubis mencetak gol bunuh diri usai salah mengantisipasi. 3 menit berselang, London Biru menggandakan skor menjadi 2-0. Umpan silang Pedro Neto sukses ditanduk masuk oleh Joao Pedro. Chelsea baru menambah gol di menit ke-67 lewat penalti Liam Delap setelah Estavao dilanggar di kotak terlarang. Skor menjadi 3-0. 3 menit kemudian Milan memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1 lewat gol Youssouf Fofana memanfaatkan umpan Selemakers. Menjelang laga usai, Delap mencetak brace di menit ke-90 lewat sepakan Verstappen yang mengunci kemenangan Chelsea di laga dengan skor 4-1. Laga Community Shield antara Liverpool versus Crystal Palace digelar di Stadion Wembley. Liverpool unggul cepat di menit ke-4 lewat Hugo Ekitike. Crystal Palace berhasil membalas ketertinggalan pada menit ke-17 lewat penalti Gianfilippo Mateta. Liverpool kembali memimpin pada menit ke-21 setelah umpan lambung Jeremy Frimpong justru masuk ke gawang Palace. Palace menyamakan kedudukan di menit ke-77 lewat sepakan Ismail Assar. Skor 2-2 bertahan hingga waktu normal usai dan dilanjutkan ke adu penalti. Di babak tos-tosan, Palace menang 3-2. Berkat kemenangan ini, Crystal Palace resmi mengangkat trofi Community Shield 2025. Setelah menyabet Piala FA pertama dalam sejarah klub pada bulan Mei, Crystal Palace kembali mengukir prestasi gemilang dengan menjuarai Community Shield 2025, juga yang pertama kalinya bagi mereka usai menaklukkan juara Liga Inggris Liverpool melalui drama adu penalti di Wembley. Pelatih Oliver Glasner terlihat semakin disayang di Stadion Kebanggaan usai meraih 2 trofi di Wembley dalam kurun waktu hanya 3 bulan. Kemenangan ini semakin memperkuat citra Palace sebagai tim yang tak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dari tekanan di panggung besar.
Dean Henderson kembali menjadi pahlawan Crystal Palace di panggung Wembley setelah sukses menjadi penjaga gawang pertama yang melakukan penyelamatan penalti di final Piala FA, bukan adu penalti. Sejak Peter Cech pada tahun 2010, ia kini mengulangi momen magisnya dengan menyelamatkan 2 tendangan penalti pada final Community Shield melawan Liverpool. Dalam laga tersebut, Henderson menghentikan upaya Alexis McAllister dan Harvey Elliott sebelum Justin Devaney mengeksekusi penalti kemenangan bagi Palace, 2 trofi dalam kurun 3 bulan. Sebuah prestasi luar biasa bagi klub London Selatan ini. Laga Barcelona versus Como dalam ajang Joan Gamper Trophy digelar di Stadion Johan Cruyff. Di menit ke-21, Barcelona unggul lebih dulu lewat tembakan akurat Fermin Lopez. Lopez kembali mencatatkan namanya di menit ke-35 lewat sepakan mendatar dari luar kotak penalti. 3 menit berselang, giliran Rapinya yang mengoyak gawang Como usai menerima umpan matang Marcus Rashford. Sebelum jeda, Lamine Yamal menambah keunggulan menjadi 4-0 lewat sontekan di depan gawang. Di babak kedua, menit ke-49, Yamal kembali bikin gol lewat kaki kirinya untuk mengubah skor menjadi 5-0. Hingga laga berakhir, skor tak berubah dan Barcelona resmi mengangkat trofi Joan Gamper 2025. Ipswich Town resmi meminjam penyerang Ajax, Chuba Akpom, hingga akhir musim 2025-2026 dengan ketentuan wajib membeli senilai 7 juta pound sterling jika promosi ke Premier League berhasil diraih. Transfer ini menutup saga dramatis antar klub Championship. Awalnya, Birmingham City mencapai kesepakatan serupa, namun Ipswich sukses mencuri langkah di saat terakhir. Akpom, yang sebelumnya menjalani masa peminjaman di League One bersama Lille, diyakini akan memperkuat lini serang The Tractor Boys dengan pengalaman dan insting golnya. PSV Eindhoven telah menyelesaikan transfer winger asal Rumania, Dennis Mann, dari Parma senilai 9 juta euro, seperti dikonfirmasi oleh jurnalis Nicolas Kira. Mann, pemain yang musim lalu turun 33 kali di Serie A dengan catatan 4 gol dan 4 assist, diharapkan resmi diperkenalkan usai tes medis besok. Kesepakatan ini dioyak selama beberapa hari setelah sebelumnya dilaporkan nego pertama di 9 juta euro dan tanda tangan kontrak hingga 2029 kini difinalisasi. Dengan kedatangan Mann, lini serang PSV untuk musim 2025-2026 diharapkan semakin tangguh. Marcos Rojo resmi berlabuh di Racing Club setelah menandatangani kontrak 1 tahun berbasis produktivitas dengan La Academia. Demikian diumumkan oleh klub tidak lama setelah sang pemain bebas dari Boca Juniors. Meski demikian, karena klausul regulasi IFI, Rojo tidak bisa didaftarkan untuk tampil di Torneo Clausura, tapi tetap bisa membela tim di Copa Argentina dan Copa Libertadores. Di sisi lain, detail menarik terpampang saat presentasi. Namanya ditampilkan sebagai Marcos R tanpa menyebut Rojo untuk menghindari konotasi dengan warna merah, julukan rival berat Racing Independiente. Abdoulaye Doucoure akan bergabung dengan Neom FC sebagai agen bebas setelah kontraknya bersama Everton berakhir pada 30 Juni 2025. Demikian laporan resmi klub dan pengumuman media transfer. Gelandang Mali berusia 32 tahun itu dikabarkan menandatangani kontrak 2 tahun hingga 2027, membawa pengalaman yang dibutuhkan Neom menjelang musim 2025-2026 di Liga Pro Saudi. Doucoure mengakhiri masa bakti di Everton setelah 5 musim. Klub juga mengonfirmasi kepergiannya dan menjadi rekrutan penting bagi proyek ambisius Neom yang sudah mendatangkan nama-nama berpengalaman. Bayern Munchen dan Al Nassr kini berada di tahap akhir pembicaraan soal transfer Kingsley Coman. Sky Jerman melaporkan kedua klub berharap menyelesaikan kesepakatan dalam 24-48 jam mendatang dengan nilai transfer diperkirakan sekitar 35 juta euro. Sang pemain peraih gol penentuan di final Liga Champions 2020 dilaporkan telah menyetujui kontrak hingga Juni 2028 di klub Saudi dengan bayaran yang bisa 2 kali lipat dari gajinya saat ini. Langkah ini menandai babak baru dalam karir Koeman dan potensi perombakan skuad Bayern menjelang musim baru. Sacha Tavolieri melaporkan bahwa Al Nassr tertarik untuk merekrut penyerang Barcelona Ferran Torres sebagai opsi serba bisa yang dapat bermain sebagai pemain nomor 9 dalam pertandingan tertentu, menawarkan kemungkinan rotasi bersama Cristiano Ronaldo. Klub Liga Pro Saudi melihat Torres sebagai potensi ideal untuk memberikan fleksibilitas dalam serangan. Namun Al Nassr menegaskan tidak sedang mengejar penyerang Barcelona Ferran Torres setelah Fabrizio Romano memastikan tidak ada pembicaraan maupun minat dari kedua belah pihak. Alexander Pavlovic, gelandang muda Bayern Munchen, dikonfirmasi memulai latihan rehabilitasinya hanya seminggu setelah menjalani operasi akibat patah tulang orbital yang dideritanya saat latihan tim pada 1 Agustus. Ia mengunggah foto sedang bersepeda statis di fasilitas latihan Sabiner Stress, menandakan langkah awal pemulihan.
Berdasarkan laporan dari Bild, Pavlovic diperkirakan akan absen sekitar 4 pekan, yang berarti kemungkinan besar ia baru akan kembali bermain setelah jeda internasional, diperkirakan saat laga kandang menghadapi Hamburg pada 13 September. Cagliari secara resmi merekrut striker muda Italia Sebastiano Esposito dari Inter Milan dengan bandrol sekitar 4,5 juta euro sambil menyisihkan 40% hak penjualan berikutnya untuk Nerazzurri, seperti dikonfirmasi oleh jurnalis transfer ternama Nicolas Gira melalui akun X. Negosiasi sempat tertunda akibat perdebatan mengenai klausul harga dan persentase penjualan masa depan. Menurut laporan El Union Sarda yang dikutip oleh Sempre Inter, Esposito yang musim lalu tampil impresif dengan 8 gol untuk Empoli diproyeksikan menjadi penguat lini depan Cagliari di bawah arahan Fabian Pisacane. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan Genoa dan sang pemain Conny De Winter dalam kesepakatan senilai sekitar 20 juta euro sambil menyelesaikan detail akhir sebelum izin medis di Milano awal pekan depan, menurut Fabrizio Romano. Transfer ini merupakan respon cepat Rossoneri setelah melepas Malik Thiaw ke Newcastle United. Gelandang bertahan asal Belgia berusia 23 tahun ini akan menandatangani kontrak jangka panjang. Milan akhirnya mengungguli Inter Milan dalam perebutan transfer tersebut. Juventus dan Napoli saat ini menemui kebuntuan dalam pembicaraan transfer Fabio Miretti. Napoli dikabarkan telah mengajukan tawaran sebesar 14 juta euro ditambah bonus, namun Juventus menolaknya karena dianggap di bawah nilai yang pantas. Menurut laporan Bianconeri, kini mematok harga sekitar 18 juta euro sebagai nilai realistis untuk gelandang berusia 22 tahun itu. Meskipun Miretti sendiri diyakini siap bergabung dengan Napoli, hingga kini belum tercapai kesepakatan. Negosiasi masih berjalan dan pengamat menyoroti potensi terhentinya langkah transfer ini. Arnaud Danjuma secara resmi menambah daya gedor Valencia setelah menyelesaikan transfer dari Villarreal tanpa biaya awal. Dalam pernyataan resmi klub, striker asal Belanda berusia 28 tahun itu menandatangani kontrak selama 3 musim hingga Juni 2028. Kesepakatan ini juga menyatakan klausul intensif termasuk bonus apabila Valencia lolos ke Liga Champions maupun berbasis penampilan Danjuma, dan Villarreal tetap mempertahankan 50% hak atas penjualan selanjutnya. Kedatangannya disambut antusias oleh pelatih Carlos Corberán dengan harapan mendongkrak produktivitas serangan tim di musim mendatang. Axel Witsel, gelandang senior asal Belgia, disebut-sebut telah setuju bergabung dengan Girona selama 2 musim sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya habis di Atletico Madrid. Menurut laporan dari Sacha Tavolieri, transfer ini menjadikannya tambahan keempat musim panas ini. Pelatih Michael tampaknya mendapatkan apa yang dicari, sosok berpengalaman yang bisa memperkuat lini tengah dan durabilitas tim di ajang La Liga maupun Liga Champions. Witsel dikenal mampu beroperasi sebagai holding midfielder dan bek tengah, menawarkan kedalaman dan kepemimpinan yang dibutuhkan Girona. Real Betis mendapat pukulan telak. Isco mengalami cedera pada laga pramusim kontra Malaga dan diperkirakan bakal absen sekitar 3 bulan. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, berita itu juga dilaporkan oleh agensi internasional yang mencatat cedera patah pada bagian kaki pemain tersebut, sehingga apakah opsi lini tengah Betis harus segera dirombak jadi pernyataan besar jelang musim baru. Kondisi ini otomatis memaksa manajemen mempertimbangkan pergerakan di bursa transfer. Klub dan media Spanyol juga mengonfirmasi detail medis serta estimasi waktu pemulihan, membuat Isco kemungkinan absen di awal La Liga musim ini. Eduardo Camavinga dipastikan mengalami cedera kesleo di pergelangan kaki kanannya setelah mengikuti serangkaian tes oleh tim medis Real Madrid. Demikian pengumuman resmi klub. Kondisi ini membuat gelandang asal Prancis itu diragukan tampil saat laga pembukaan La Liga pada 19 Agustus mendatang menghadapi Osasuna. Estimasi awal masa pemulihannya sekitar 10 hari, namun masih menunggu perkembangan lanjutan. Absennya Camavinga semakin mempertebal daftar cedera skuad, di samping kondisi beberapa pemain lain yang juga belum fit menjelang musim baru. Everton dikabarkan semakin serius mengincar Jack Grealish sebagai target pinjaman musim ini. Laporan Paul Joyce dari The Times menyebut upaya klub Merseyside telah dipercepat. Fabrizio Romano juga mengonfirmasi bahwa Everton keep advancing intel dan pemain membuka kemungkinan pindah dengan pembicaraan tengah berlangsung antara kedua klub. Situasi diperkuat oleh fakta Grealish sempat dicoret dari skuad Manchester City untuk klub World Cup, tanda bahwa tempatnya di Etihad tidak lagi aman. Namun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari klub terkait kesepakatan. Gelandang bertahan pemenang Ballon d'Or 2024, Rodri, belum memberikan jawaban atas tawaran perpanjangan kontrak dari Manchester City, padahal masa baktinya masih berlaku hingga Juni 2027. Klub pun kabarnya siap menawarkan kontrak hingga 2029 agar tetap mempertahankannya, sementara minat Real Madrid atas jasa gelandang Spanyol ini terus menguat.
Sebagai salah satu pemain kunci dalam skema Pep Guardiola, keputusan Rodri akan sangat menentukan masa depan lini tengah Manchester City musim depan. Chelsea bisa bernapas lega lantaran Fabrizio Romano lewat akun resmi di X membantah keras kabar bahwa Paris Saint-Germain menyiapkan tawaran 150 juta euro untuk gelandang andalan mereka Enzo Fernandez. Laporan dari Spanyol soal Paris Saint-Germain dan Enzo Fernandez sama sekali meleset. Nol pembicaraan, nol tawaran, nol kemungkinan ia pergi, ujar Romano. Media lain seperti The Football Faithful turut menegaskan bahwa tak ada kontak apapun antara PSG dan Chelsea, serta peluang Enzo Fernandez tinggalkan Stamford Bridge musim ini nyaris tidak ada. Sunderland akhirnya mengamankan tanda tangan bek kiri berpengalaman Arthur Masuaku dengan kontrak berdurasi 2 tahun dan kini menjadi perekrutan musim panas mereka yang ke-10. Pengumuman resmi dari klub menyebut bahwa pemain asal DR Kongo ini kembali ke Premier League setelah berkarir bersama Besiktas, membawa pengalaman lebih dari 100 penampilan di kompetisi Inggris. Direktur olahraga Christian Speckman menyatakan bahwa kehadirannya akan menambah kedalaman skuad dan kekuatan lini bertahan serta serangan Sunderland. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.